Dia di samping dekat tembok, suami saya tidurnya, saya di pinggir. Saya nggak langsung tidur tuh ya. Saya main HP, terus tiba-tiba dia tuh datang. Makhluk itu datang menyerupai suami saya, tapi badannya nggak kelihatan, cuma sepotong segini aja. Bawahnya wujud suami Kak Wujud Farida suami, pokoknya dari sini sampai ujung kaki itu suami, badan suami. Tiba-tiba saya dipeluk dari sini, dia ada di belakang nih. Dirangkul gitu. Dirangkul, dipeluk kayak gini. Tuh, kukunya panjang. Terus saya giniin tangannya, gituin, gitu. Terus dia gitu lagi, seginiin lagi, gitu lagi. Terus karena saya kesel ya, saya remas aja, saya patahin. Aneh kayak dipatahin, segitu dia marah. Dia marah, sama sih, kayak marah, emosi gitu. Dia marah, terus begitu langsung maaf ya, dia mau megang kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Kali ini seperti biasa gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gua kali ini punya pengalaman horor yang benar-benar epic. Dia diajak berhubungan badan sama sosok makhluk genderuwo. Gue juga udah gimana ya, merasakannya merinding nih, diajak berhubungan badan sama sosok makhluk yang bukan sejenis manusia. Dan nanti lebih lengkapnya lagi biar narasumbernya aja yang menceritakan sedetail mungkin apa aja nih yang dialamin selama bertemu dengan sosok genderuwo ini. Dan gue juga udah penasaran, jadi langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Kak Farida. Waalaikumsalam. Kabar sehat Kak Farida? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak nih Kak Farida. Sama-sama. Udah mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar nih Kak. Kakak ngalamin mau diajak berhubungan badan sama sosok genderuwo. Jadi kalau boleh tahu sedikitnya gimana nih Kak? Waktu itu sebelum nikah saya ngekos. Tidur, pas bangun saya melihat ada makhluk besar, tinggi besar. Matanya merah, tangannya panjang, terus kukunya panjang, hitam-hitam. Dia ngejagain saya gitu lagi tidur. Terus saya nutup mata, ngeyakinin diri bahwa itu bukan makhluk yang saya lihat pertama kali. Saya tutup mata, saya buka, masih ada. Kedua saya tutup lagi, masih ada lagi. Terakhir ketiga saya tutup mata, dia malah senyum. Malah senyum. Ya udah, saya akhirnya tutup mata. Terus suatu malam saya lagi tidur lagi, tangannya itu dari belakang gini. Meluk dari belakang, kukunya panjang lah, berbulu panjang. Saya marah, saya ngerasa terganggu. Saya giniin, saya begitu lagi, saya gini lagi, saya patas. Dia marah. Pas dia marah, dia langsung tiba-tiba mau masuk bagian megang anggota tertentu. Ya udah, saya langsung jerit. Tapi bisa ditahan dulu nih Kak ceritanya Kak. Nah, jadi sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Farida, buat kalian wajib banget nih tonton videonya Kak Farida ini sampai habis, jangan ada yang di skip. Karena menurut gue cerita yang bakal dibawain sama Kak Farida ini itu epic banget nih. Diganggu sama sosok genderuwo, bahkan diajak berhubungan badan. Gue juga dengarnya udah, gimana ya rasanya. Jadi buat kalian semua jangan ada yang di skip, tonton video sampai habis. Tapi sebelum gue lanjut juga, gue mau kenalin dulu nih, mau ngasih tahu ke Sobat Dimensi kalau Kak Farida ini punya usaha di fashion ya Kak. Jadi boleh dikenalin dulu nih Kak, Sobat Dimensi, di alamatnya di mana? Saya punya usaha bergerak di bidang fashion. Jadinya terima jahitan lah ya. Kayak permak, bisa menerima jahit baju sekolah, kebaya, batik, kavelan. Buat muda-mudi yang pengen, kaum milenial lah, yang mau samaan sama pacarnya. buat kondangan. Bisa kesini, datang langsung. Namanya Rianida Permak. Alamatnya Jalan Raya Pondok Aren, nomor 59A5, Pondok Aren, Tangerang Selatan.
Nah, bisa disampaikan juga nih Facebooknya, IG-nya apa? IG-nya Farida Majid, Facebooknya juga Farida Majid sama. Nah, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya langsung, nanti DM aja atau messenger lah ya kak. Nanti semua linknya ada di kolom deskripsi. Dan gue mau ngingetin lagi nih ke sobat-sobat Dimensi, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue kalau mau jadi narasumber langsung seperti Kak Farida ini. Dan terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman kisah nyata yang epic nih, seperti Kak Farida ini. Jadi gue rasa cukup, nggak perlu basa-basi lagi. Gue juga udah penasaran, langsung aja kita petik ceritanya. Kak Farida bisa langsung dimulai aja nih kak ceritanya. Pada awalnya saya ngerantau bang dari kampung. Saya dari Banten. Saya ngerantau lah ke Jakarta, ke daerah Jakarta Selatan. Saya nyari kerjaan, dapatlah di salah satu pabrik garment di daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan. Nah, setelah saya dapat kerjaan di situ, saya nyari kosan. Ya kalau boleh tahu tahun berapa tuh kak? Itu sekitar tahun 2005-2006 kalau nggak salah. Dapatlah saya kosan. Nah, di pabrik itu ada 2 shift. Shift siang, shift malam, seminggu siang, seminggu malam. Rollingan lah ya. Rollingan, iya. Nah, suatu malam saya dapat shift malam. Nah, pas shift malam itu kadang suka ada kejadian yang aneh Di pabrik ini? di pabrik itu. Mulainya sekitar jam 1 atau jam 2, kadang sampai jam 3. Suatu malam teman saya ke kamar mandi tuh. Kamar mandi, kok kata kita pikir sebut saja si Nia ya. Kita ngobrol sampai kok si Nia lama ya di kamar mandi. Terus ya udah tungguin aja antri kali gitu. Kok lama ya, udah ada setengah jam. Penasaran dong, akhirnya kita bilang sama teman-teman cowok, si Nia kok lama di kamar mandi. Ya akhirnya sama pengawas itu dicarilah dia, digedor. Pas digedor tahu-tahu dia ada geletak di kamar mandi. Dalam keadaan toiletnya terkunci nih? Terkunci. Di dalam? Akhirnya digedor. Digedor, akhirnya ya udah dikeluarin, disadarin. Pas dia sadar, dia cerita dia melihat makhluk besar itu. Udah dari situ kalau saya mah ya cuek aja gitu, nggak ngikut-ngikut juga, dengar-dengar dari cerita aja. Jadi suatu hari saya pulang shift malam ke kosan ya, ke kosan. Kalau shift malam itu kan tidurnya siang ya, ya udah saya tidur sekitar jam 7 atau jam 8 gitu ya, tidur di kosan. Pas tidur itu melek, pas buka mata saya melihat ada sosok makhluk tinggi besar, tangannya panjang. Jadi paham gak sih, ini kasur? Iya. Saya tidur begini, jadi pas melek ada makhluk tersebut, dia senyum sama saya, jadi ngejagain saya, tahu nggak? Iya. Kalau lagi tidur dijagain, terus tangannya begini, kita di sini. Muka kita di sini, jadi melihat dia. Tapi aneh, saya nggak takut. Di kosan itu saya ngeliat makhluk itu, saya nggak takut sama sekali. Saya juga bingung. Begitu terus, pas begini lagi ada dia lagi, pas buka mata ada dia lagi. Pas kebetulan sekitar jam 9 apa setengah 9 kali ya, teman saya manggil, teman kosan ya, Farida, ayo nyari sarapan. Hilang tuh makhluk. Langsung hilang gitu aja? Hilang. Dan yang kakak lihat sosok makhluk ini tuh wujudnya seperti apa nih kak? Tinggi besar tapi seperti apa nih? Semacam kayak genderuwo kali ya. Soalnya tangannya kan panjang. Panjang, hitam, terus berbulu, matanya merah. Kebayang gak sih matanya merah? Tapi dia tuh senyum, sama saya senyum. Gimana sih, kayak orang suka. Nggak ngasih wajah yang serem-serem banget. Enggak. Jadi kayak orang suka senyum gitu, ngejagain lagi tidur. Saya lagi itu tuh kayak dijagain. Dijagain sama dia. Singkat cerita ya bang, setelah itu saya nikah sekitar tahun 2007 akhir. Saya nikah sama suami. Saya berhenti kerja di pabrik, saya ikut suami, saya tinggal di rumah suami. Nah, pas tinggal di rumah suami itu, di rumah mertua ya, kita ini ya,
nggak berhenti, dia mungkin ngikutin. Oh, sosok genderuwo ini ngikutin Kak Farida nih? Ngikutin, tapi dia nggak jadi nggak wujudin muka aslinya gitu loh. Kalau waktu saya ngekos kan dia dari ujung kaki sampai ujung kepala kan kelihatan makhluk, tapi kalau pas saya udah nikah dia nggak mewujudkan asli dianya. Terus tidur, biasanya tidur ya di situ di rumah suami, tidur biasa. Terus kalau suami suka masuk, kan dia kerja juga suami saya, kadang-kadang dia suka lembur masuk malam, saya tidur duluan sekitar jam 10 atau jam 11 tidur, tahu-tahu tiba-tiba nanti saya dipeluk dari belakang sama makhluk itu, tapi dia nggak mewujudkan sosoknya dia gitu. Tiba-tiba saya dipeluk dari sini, dia ada di belakang nih, dirangkul gitu. Dirangkul, dipeluk kayak gini tuh, kukunya panjang. Terus saya giniin tangannya, gituin, gitu. Terus dia gitu lagi, seginiin lagi, gitu lagi. Terus karena saya kesel ya, saya remas aja, saya patahin. Aneh ya, dipatahin segitu, dia marah. Dia marah, tau gak sih, kayak marah, emosi gitu. Dia marah, terus begitu langsung maaf ya, dia mau megang kemaluan, langsung saya langsung jerit dong. Kaget, langsung jerit. Mertua saya langsung, ada apa? Enggak ada apa-apa. Soalnya kan kalau bisa diceritain kan takutnya nggak percaya. Nggak lama suami saya datang, ya udah cerita sama dia, ya udah dikasih air putih. Setelah saya dikasih minum air putih sama suami saya, agak tenangan dikit tuh, tenang, ya udah bangun biasa lagi, ya udah ngobrol dulu, nonton TV, lanjut tidur gitu. Tapi saya nggak berani loh kalau tidur, karena kalau saya tidur itu kan kalau ada ruang tidur, kalau sendirian kan otomatis lega tuh ya, tempat tidur yang kosong. Dia itu suka nyari celah di sini. Jadi saya akalin biar dia nggak ganggu. Kalau suami udah pergi lembur nih, saya mau tidur, saya akalin dia gimana caranya biar nggak digangguin dia gitu kan ya. Akhirnya dikasih bantal sini, dikasih bantal kaki, semua kuping. Terus harus tidur mepet tembok biar nggak maksudnya biar dia tuh nggak ada celah buat ini gitu loh, maksudnya ikut tidur gitu. Dari situ akhirnya tuh terus berlanjut begitu. Singkat cerita nih ya Bangnya, saya ngontrak masih di daerah situ juga. Dekat rumah, masih dekat rumah mertua, di situ ngontrak. Maaf nih saya agak vulgar ya. Suatu malam saya berhubungan sama suami. Berhubungan lah, ya udah selesai gitu ya. Maaf ya. Berhubungan suami saya, terus tidur lah ya. Kalau suami kan langsung tidur biasanya kalau gitu. Dia di samping dekat tembok, suami saya tidurnya, saya di pinggir. Saya nggak langsung tidur tuh ya. Saya main HP, terus tiba-tiba dia tuh datang. Makhluk itu datang menyerupai suami saya, tapi badannya nggak kelihatan, cuma sepotong segini aja. Bawahnya wujud suami Kak Farida nih. Pokoknya dari sini sampai ujung kaki itu suami, badan suami. Terus saya kaget, langsung bangunin suami. Itu ada yang datang, lah. Tapi kok itu suami saya gitu kan? Tapi kok beda? Saya sadar, wah dia pakai kolor putih, tapi kok dia pakai kolor bunga-bunga biru. Terus suami nggak bangun, dibangunin. Akhirnya saya baca sebisa-bisa dari ayat kursi semuanya baca. Pas kalau lagi baca nih ya, dia mundur. Pas udah berhenti, kita syukur dong, alhamdulillah dia ngejauh. Kita berhenti, dia datang lagi. Terus baca lagi sebisa-bisa, dia mundur begitu terus kecolongan saya. Pas bangunin terus bangunin suami, ini tolong bangun, ini ada yang datang gitu kan. Karena saya sadar itu bukan suami, kolornya beda, bentuk badannya kan sama, kolornya beda. Aduh bangun, ini tuh ada dia tuh datang. Tahu nggak, saya dijilat dari sini ke sini.
suatu hari maghrib. Kalau maghrib kan biasanya orang pada mau ke masjid gitu kan ya, mandi apa gitu. Saya lagi ngelipat sarung bekas sholat. Kalau kontrakan itu kan los ya. Panjang biasanya aja. kalau kontrakan 3 petak gitu los kan pintunya los gitu ya kan ya. Ruang tamu, kamar, dapur. Saya di ruang tamu ngelipat sarung. Pas nengok ngelirik gitu. Ada kaki. Yang satu ke atas, yang satu ucang-ucang, paham ucang-ucang nggak? Oh iya. Ucang-ucang gitu. Terus saya bilang gini, teriak ke suami. Kan manggilnya endut ya suaminya karena dia gendut. Dut, kamu ngapain? Maghrib bukannya sholat malah tiduran. Apa dek? Kata dia. Ini lagi di kamar mandi. Lah itu siapa? Di kasur. Iya. Astagfirullahaladzim, pas dilirik lagi nggak ada. Langsung hilang gitu aja. Itu terakhir saya digangguin. Singkat cerita bang, saya minta tolonglah sama orang yang paham hal-hal kayak gitu. Nah kebetulan di kontrakan itu ada orang yang kontrak di situ yang paham hal kayak gitu. Saya cerita sama dia, cerita semuanya, dia sempat kaget sih, tapi emang dia kayaknya udah paham sih ya. Ya udah saya cerita, saya minta tolong sama dia, akhirnya disyariatin sama dia beberapa kali. Saya lupa ya berapa kali, tapi lumayan lama sih ya. Suatu malam saya disyariatin sama orang itu mandi bang, tengah malam, sekitar jam 1 mandi kembang ditemenin sama suami. Jadi di kamar tengah malam dan kembang di bak 7 rupa. Aku mandi sendirian di kamar mandi, di luar. Kalau kontrakan itu kan kamar mandinya di luar. Bayangin bak. Jadi gue mandi tengah malam keramas, dingin, merinding, takut. Jadi perasaan ya, itu kayak perasaan, itu makhluk semua ada di situ. Tapi nggak bisa mendekat perasaan gitu, ngerasainnya kayak ada energi apa gitu. Udah mandi, keluar pintu, pas keluar gimana ya, kayak pada berat, terus kayak perasaan tuh banyak makhluk ngikutin. Akhirnya saya digendeng sama orang yang ngobatin itu. Kebetulan tuh yang ngobatin adik kakak. Akhirnya saya ditemenin lah ya, digendeng sama dia karena saya ngerasa gimana ya, lemes, capek, terus berat, kayak gimana gitu. Akhirnya digendeng, dianterin mandi ke kamar. Begitu. Jadi setiap malam Sabtu atau malam Jumat tuh saya dimandiin beberapa kali. Jadi ya rasanya ya itu hampir sama kayak gitu. Tapi lama-lama setelah rutin lama-lama hilang. Dan akhirnya udah nggak diganggu lagi nih sama sosok genderuwo itu, Kak? Alhamdulillah nggak pernah diganggu lagi sampai sekarang. Sampai sekarang dari kalau boleh tahu berarti 2008 nih? Itu sekitar tahun 2008. Setelah pengobatan itu ya? Sekitar ya mau masuk 2009 ya, lumayan lama kan kalau langsung tok tahap-tahapan lama. Kak, ini yang bikin saya penasaran nih. Jadi ketika kakak dirangkul atau mau dipeluk lah ya sama sosok makhluk ini, genderuwo ini, kakak ngelihat nggak sih wajahnya, tampak wajahnya itu pas di kamar ya? Setelah nikah makhluk tersebut enggak nampakin tubuhnya, enggak nampakin wajah, cuma tangan aja sepotong. Jadi kelihatan dari sini aja tangan gitu ngerangkul. Jadi kan dari samping gitu. Dari samping. Saya kan tidur miring gini ya, dari samping. Saya ngerasa dia ada kayak segimana sih kalau dipeluk pasangan, ada rasanya ya, kayak ada hangat gitu. Terus tiba-tiba ntar tangannya dari belakang set gitu. Tiba-tiba muncul gitu aja. Gitu set sebelah meluk. Gimana sih kalau pasangan kita tidur meluk dari belakang seperti itu set. Cuma bedanya dia kan tangannya ininya kuku-kukunya panjang hitam. Tuh kakak ngeliat jelas langsung. Ngeliat jelas. Terus diginiin. Terus begitu lagi. Kembali lagi meluk lagi. Kembali lagi terus lagi. Giniin lagi, lama-lama kan kesel. Kesel gitu, kesel, takut, ngantuk. Ya gimana sih orang ngantuk digangguin, diginiin terus
akhirnya saya saking keselnya saya pites aja gitu kan, pites aja kesel, patah-patahin kukunya, diginiin, dipatahin gitu, gitu kan. Dia marah dia langsung cepet gerak cepet masuk mau megang. Karena dia marah lah nih. Dari situ saya langsung jerit, langsung namanya dia mau meraba. Gimana sih, bayangin kuku hitam langsung mau ke situ, langsung jerit, langsung teriak langsung. Sama yang pas di kosan, ini kan berawal dari makhluk genderuwo ini ngikut dari kosan mungkin ya kak? Iya mungkin. Yang pas kakak shift malam tidur jam 7 jam 8 pagi ya? Iya jam 8 pagi. Kan dia tiba-tiba dia duduk ya, posisinya duduk atau gimana tuh kak? Duduk dia, duduk. Apa kalau bahasa Sunda tuh emok tuh kayak duduk gimana ya? Kayak duduk gini loh. Duduk manis lah ya. Duduk manis, terus tangannya gitu loh. Kita dijagain gitu, gimana sih kayak kalau kita jagain anak bayi. Di tempat tidur kita liatin. Jadi saya mungkin pikiran dia tuh, jadi saya seolah-olah tuh anak dia gitu loh. Iya, dijagain. Ini dia tangannya panjang, panjang banget. Terus saya di sini saya kayaknya perasaan kecil amat. Jadi pas kita bangun gitu, lah kok ada dia. Kirain pas merem nih pura-pura tidur ya biar dia bohong. Pikiran nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin dia. Terus banyak lagi, lah kok dia lagi ada lagi. Terus pas kita lagi ada lagi, terus malah dia senyum gini gitu, ngajakin senyum gitu, kayak suka gitu, kayak gimana sih, kayak ekspresinya tuh kayak suka. Kayak suka. Dan tubuhnya berbulu semua itu. Berbulu. Maaf nih, mukanya. Penampakan mukanya matanya merah. Iya. Tapi ininya nggak kelihatan senyum, nggak ada senyum aja, senyum gimana sih, senyum meringah. Bagusnya nggak ngasih tampak serem ya? Enggak senyum terus matanya merah, ya gimana sih orang suka. Gitu. Jadi saya tuh seolah-olah kecil gitu loh. Orang panjang gimana sih? Lebih tinggi besar ya? Masih tinggi, jadi kita kan kecil banget di bawah gitu. Sekian nih kisah pengalaman horor yang benar-benar epic yang dialamin sama Kak Farida. Kalau menurut gue ini bisa diambil buat pelajaran juga sih kak. Jadi kayak misalkan kayak mohon maaf kayak wanita nih, karena kan kita ya sedikit baca-baca di artikel lah. Katanya kan sosok genderuwo ini lebih dominan emang menyukai wanita ya. Dan kalau bisa wanita-wanita yang mau tidur kalau bisa emang jangan sampai ada yang bajunya terbuka lah. Kalau bisa semuanya tertutup, katanya segitu. Yang saya tahu dari baca artikel-artikel. Dan gue rasa cukup. Kak Farida makasih banyak nih. Sama-sama. Udah mau berbagi pengalamannya. Sama-sama. Sukses terus. Dan gue mau ngingetin juga nih ke semua teman-teman, kalau kalian mau jadi narasumber seperti Kak Farida ini di Dimensi Mistik, kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue. Dan nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Kak Farida ini. Ya, jadi buruan yang belum subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Gue rasa cukup. Sekali lagi Kak Farida makasih banyak. Sama-sama. Sukses terus buat usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya udah, sekian gue Aris Dimensi Mistik beserta Kak Farida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.